Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Satria Wilwatikta, karya Rae Amur. Episode 1 bagian 1, Turun Gunung. Keduanya mengendap-endap. Yang memakai kemban bercorak tanah bernama Untari, sedangkan di sebelahnya sering dipanggil dengan nama Ratih. Keduanya kembang padukuhan Kurawan. Wajah gadis-gadis ini menggambarkan ketakutan. Hal ini disebabkan oleh 3 lelaki yang dari tadi terus mengikuti. Keduanya kemudian terpojok pada jalan buntu. Di depan mereka hanya menyisakan hutan yang menjadi tapal batas padukuhan. Pada saat yang demikian, salah seorang pria menarik lengan Untari. Dengan wajah sinis, ia menghardik gadis itu, kemudian memaksa keduanya untuk memasuki hutan kecil yang terletak di bagian utara padukuhan. Setelah merasa tempat itu aman dari jangkauan warga padukuhan, lelaki bersorban hitam yang berjalan paling depan menghentikan langkahnya. "Aku rasa cukup sampai di sini kau mengantarkan kami," ujar pemuda yang menggunakan ikat kepala berwarna hitam pada lelaki yang masih memegang lengan Untari. "Sebentar, Kakang," jawab pemuda berbaju hijau loreng yang masih tetap mengeratkan jemarinya pada lengan Untari. "Setelah ini urusan kita akan beres, bukan?" Pemuda berikat kepala hitam itu tertawa lirih. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik tawanya. Tentu adik. Semua urusan kita beres. Tapi ingat, dia harus benar-benar masih bersih dan belum pernah tersentuh." "Aku yakin, Kakang, tidak ada yang pernah menyentuhnya," jawab lelaki berpakaian hijau loreng itu dengan mantap. "Apa yang kau janjikan padanya, Kakang?" Setelah Untari berusaha melawan ketakutannya. Lelaki yang mengenakan kain hijau loreng mengendorkan pegangannya, kemudian tersenyum pada Untari. "Tidak ada yang berlebihan, Untari. Kau hanya menemani Kakang Pragolopati berjalan-jalan." "Aku tidak mau. Sekarang biarkan aku pergi. Aku harus menemui Ki Dukun. Bukankah Kakang tahu bagaimana keadaan ibu sekarang?" sahut Untari dan siap melangkah pergi. "Ayolah Untari, biar aku mengantarkanmu pada Ki Dukun," potong lelaki yang dipanggil dengan nama Pragolopati. Bibirnya mengembangkan senyum mesum. Untari membisu sejenak, wajahnya menguratkan rasa tidak senang. "Terima kasih Kakang Pragolopati. Cukup Nyimas Ratih yang menemaniku." "Ah, sudahlah, tidak perlu basa-basi. Kau harus ikut aku, Untari. Ini sudah menjadi kesepakatanku dengan kakangmu," kata Pragolopati yang mulai tidak telaten. Pucat dan menggigil tubuh Untari tak mampu lagi menahan ketakutannya yang disembunyikan cukup lama. Ia tahu siapa Pragolopati, anak dari saudagar permata yang kerap mempermainkan perempuan. Dan rata-rata perempuan yang pernah dekat dengan pemuda itu entah kenapa menjadi kurang waras. Kakinya mundur selangkah sambil memegang tangan Ratih sahabatnya. Dengan sekali loncat, Pragolopati menggapai pundak Untari. Tampaknya lelaki ini menguasai kanuragan yang cukup tinggi. Tangannya menyentuh persendian tubuh Untari. Akibatnya gadis berwajah manis itu terdiam tak mampu bergerak. Selanjutnya tubuh gadis malang yang lemah tersebut dipopong. Namun sebelum Pragolopati melangkahkan kakinya dari tempat ia berdiri, tiba-tiba bagian belakang tubuhnya berasa ditumbuk. Pragolopati menyeringai, mendelik sambil mengedarkan pandangan, mencari sumber yang menyebabkan tubuhnya terasa sakit. "Kau memukul aku, Praya?" tanya Pragolopati pada pemuda berbaju hijau loreng dengan wajah yang memerah.
Meski ia ragu, pertanyaan itu ditujukan pada saudara kandung gadis yang masih dalam gendongannya. Praya gugup mendapat pertanyaan seperti itu, dan mustahil ia mampu melakukannya. "Tidak, Kakang, bukan aku yang..." Pragolopati geram, namun ia tak menemukan siapa-siapa kecuali Praya, Ratih, temannya, dan Untari yang masih berada dalam gendongan. Belum habis kebingungannya memudar, kini betisnya yang mendapat giliran, seperti mendapat sebuah sepakan. Akibatnya ia tersungkur dan tidak berhasil mempertahankan Untari dari gendongan. "Kurang ajar kau, Praya!" Pragolopati menghardik pemuda berbaju hijau loreng. Dengan wajah yang memerah, Pragolopati melampiaskan kemarahan dengan melayangkan tangannya untuk menumbuk lumbung Praya. Namun sebelum menyentuh Praya, tangannya lah yang merasa kesemutan. Seseorang yang diyakini bersembunyi itu kembali menyerangnya. "Bangsat, setan alas! Ternyata ada yang mau main-main denganku. Kalau berani, segera tampakkan batang hidungmu. Jangan bermain seperti anak kecil yang pandainya hanya petak umpet," teriak Pragolopati. Hening, tak ada jawaban yang diharapkan. Hanya desah angin yang membelai pepohonan di pinggir hutan kecil itu. Matahari sudah mulai condong ke barat. Tidak ada lagi panas yang menyengat. Apalagi rimbun pepohonan mengalahkan sinar yang tentu sudah tak mampu untuk menerobos masuk. "Hei, kenapa kau tak berani keluar? Ayo sini hadapi Pragolopati, murid dari Padepokan Sekar Kecubung." Lantas suara Pragolopati menggema. Kembali tak ada sahutan. Panas hati Pragolopati. "Kancir, sini berikan pedangmu," perintah Pragolopati pada lelaki berkepala pelontos yang menjadi teman perjalanannya. "Hai, dengar pengecut, jika kau tak segera keluar, akan kubunuh dua gadis ini. Kalau kau ingin berlaga pahlawan, cepat keluar dan hadapi aku." Tantangannya berisikan ancaman pada penyerang tersembunyi itu. Lelaki yang telah dikuasai amarah itu tidak main-main dengan ancamannya. Ia ingin membuktikan kepada orang yang bersembunyi dengan melibaskan pedang di tangannya pada tubuh Untari yang tergeletak lemah. Kembali sebelum pedang itu menyentuh korbannya, tiba-tiba logam panjang tersebut terlempar dari tangan Pragolopati. Mata Pragolopati terbelalak karena tidak hanya terlempar, tapi pedang itu patah 4 bagian. Tanpa terlihat, namun pedang yang terbuat dari besi pilihan itu patah berantakan. Tentu penyerang yang entah bersembunyi di mana itu memiliki kanuragan yang tidak bisa dipandang enteng. "Apa yang kau lakukan di sini, Pragolopati?" Terdengar suara serak bersamaan dengan kehadiran 4 lelaki bertubuh tegap menuju ke arah Pragolopati yang berdiri terpaku. "Paman Guru," segera Pragolopati dengan sigap ia dan temannya yang berkepala pelontos menunduk hormat. "Sebenarnya aku ingin membawa persembahan pada Eyang Guru, tapi aku dihambat oleh pengecut yang entah bersembunyi di mana." "Kau menuduhku, Pragolopati?" tanya orang yang dipanggil Paman Guru dengan sinis. "Tentu tidak, Paman Guru. Mana berani aku menuduh seperti itu." "Ini persembahanmu, Pragolopati," tanya Paman Guru sambil menunjuk Untari yang tergeletak di tanah. Pragolopati mengangguk. "Bagus, Pragolopati. Bawalah gadis itu. Masalah di sini biar aku yang urus," teriak Paman Guru dengan suara yang melengking. Paman gurunya ternyata menerapkan ajian gelap ngampar, sebuah kanuragan untuk mengirimkan pesan pada seseorang, di mana orang yang cukup mempunyai tenaga murnilah yang tidak akan merasa efek dari ajian itu. Bagi mereka yang awam atau lemah tenaga murninya, dapat menyebabkan kehilangan kesadaran. Itulah yang terjadi pada Praya, Untari, dan Ratih. Mereka tidak mampu menguasai diri mereka sendiri. Diawali dengan nafas terasa sesak, kemudian jantung berdegup kencang.
Lelaki Parubaya itu mengeram ketika belum menemukan tanda-tanda orang yang diyakininya bersembunyi menampakkan diri. Ia merasakan keanehan dengan tidak merasakan kehadiran orang itu. Padahal jelas pedang yang patah dari tangan Prakolopati adalah perbuatan orang tersebut. Sebelumnya ia sama sekali tak menduga di sekitar padukuhan ini ada orang yang memiliki kanuragan yang mumpuni. Prakolopati, cepat bawa ke situ, perintah Paman Guru. Baru saja Prakolopati ingin membopong Untari, kembali sikutnya berasa diremas, bahkan lebih keras. Sakit yang luar biasa menghantam seluruh persendiannya. Ia tertelungkup di tanah dengan kehilangan kesadaran sepenuhnya. Jahanam, jangan bermain seperti ini Kisanak. Orang-orang Sekar Kecubung tidak suka bermain-main, teriak Paman Guru yang terkejut mendapati tubuh Prakolopati tak sadarkan diri. Belumlah habis Paman Guru menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja kepalanya merasakan pukulan yang sangat keras dan luar biasa sakitnya, hingga matanya mendelik. Berikutnya terjatuh di tanah tanpa ampun, tanpa dapat mempertahankan kesadarannya. Keempat orang pengikut Paman Guru terbelalak. Sepengetahuan mereka, Paman Guru adalah orang yang memiliki ilmu kedikjayaan yang tak dapat mereka jangkau. Bahkan di daerah ini belum tentu ada orang yang mampu mengalahkan Paman Guru. Yang terjadi di hadapan mereka hampir mustahil. Tapi inilah kenyataan. Tanpa mampu berbuat banyak, Paman Guru jatuh tersungkur ke tanah. Langit remang-remang. Matahari sudah siap mengucapkan perpisahan. Sepanjang mata memandang hamparan padi menguning, menunggu tangan-tangan mengais buahnya untuk kemudian menyisakan batang kering. Namun batang-batang kering itu tak pernah menyesal. Mereka meyakini bahwa kehadiran mereka memberikan manfaat yang lebih besar terhadap pertumbuhan makhluk yang bernama manusia. Di atas pematang sawah itu, dua manusia seperti menikmati udara yang mulai memberikan kesejukan setelah seharian dipanggang oleh matahari yang menyala. Yang seorang terlihat sudah berumur, dapat dilihat dari rambut panjang yang mengerai dengan diselingi oleh uban-uban yang mulai menampakkan diri. Ia mengenakan pakaian seperti pendeta, jubah putih yang menutupi seluruh jasadnya. Namun bukan berarti ia adalah pemuka agama, malah ia menganggap dirinya manusia yang hidup dengan lumuran dosa. Dialah Arya Kamandanu, di mana ketika masa muda mendapat julukan pendekar pedang Naga Puspa. Wajah tampan itu masih terlihat jelas di guratan wajahnya yang telah mulai menua. Sorot matanya tenang, menggambarkan jiwa yang jauh dari rasa yang berlebihan. Ketenangan batin inilah yang selalu dicarinya. Semilir angin lembut mengibaskan kain yang melekat di lehernya. Lelaki Parubaya itu belum ingin beranjak dari tempatnya berdiri. 18 tahun telah berlalu semenjak ia memutuskan untuk kembali menghuni lereng Gunung Arjuna. Salah satu orang kepercayaan Raden Wijaya itu menanggalkan jabatannya, memilih menepi serta menjauhi segala hiruk-pikuk kehidupan kota raja. Bukanlah keputusan yang mudah baginya untuk meninggalkan istana dan tidak lagi mengabdi pada Majapahit. Berbagai polemik kehidupan memaksanya meninggalkan segala kepentingan dunia. Sebagai manusia biasa, Kamandanu tentu mengharapkan kehidupan yang tenang dan damai. Dirinya hanya berteman putranya yang kini beranjak dewasa. Putranya jualah yang menjadi salah satu alasannya meninggalkan kota raja Majapahit. Arya Kamandanu ingin membesarkan putranya dengan tenaga agar dapat mencurahkan seluruh perhatian. Meski jauh dari kota raja, kabar perkembangan Majapahit tidaklah terlewati begitu saja. Suami mendiang Sakawuni itu kerap mendengar dengan miris kabar Majapahit yang masih saja dibaluti mendung. Dengan mengelus dada, putra empuk Hanggareksa itu berharap Majapahit kedepannya dapat lebih baik.
Sebagai salah satu orang yang ikut membantu Raden Wijaya dalam membangun Majapahit, tentu Kamandanu berharap negerinya itu menjadi negeri yang makmur, di mana rakyat dapat hidup dengan tenang di bawah payung-payungnya. Arya Kamandanu berharap Jayanegara yang kini bertahta di Majapahit dapat bersikap arif dan bijaksana, serta meneruskan cita-cita ayahandanya Raden Wijaya. Ketika masih berada di kota raja, walaupun tidak terlalu akrab, Arya Kamandanu mengetahui sedikit banyak sifat Jayanegara yang kala itu masih bocah. Menurutnya, Ramapati turut berperan besar dalam menumbuhkan watak Jayanegara. Sifatnya yang manja membuat Kamandanu tidak yakin dengan kepemimpinan Jayanegara. Namun sebagai abdi, ia tidak dapat berbuat banyak. Baginya, masa lalu adalah sebuah masa yang wilayahnya hanya pada kisaran kenangan. Masa sekaranglah yang perlu untuk dihadapi, sebab sekarang adalah kenyataan yang harus direncanakan agar pengalaman pahit masa lalu tak perlu datang untuk menjadi mimpi buruk. Jambunada, panggilnya pada lelaki muda yang berdiri di belakangnya. Inilah Padukuhan Kurawan, tempat di mana Romo dilahirkan. Lelaki muda itu kemudian menempatkan dirinya di samping Arya Kamandanu. Matanya tertuju lurus pada bangunan sederhana yang menjadi tapal batas Padukuhan. Kenapa kita harus lewat sini, Romo? Kenapa kita tidak melewati jalan biasa yang kita lalui? Aku ingin cepat-cepat sampai ke penampihan. Romo sengaja membawamu ke sini, jawab Arya Kamandanu. Romo ingin memperkenalkan tempat kelahiran Romo. Sudah lama juga Romo tidak mengunjungi makam Eyang Kakungmu. Pemuda belia yang baru berusia belasan itu tak ingin berkata apa-apa lagi. Sebenarnya ia tak ingin melewati jalur yang ramai seperti ini. Kedepannya ia tentu harus bersikap canggung, menjaga diri agar mata-mata tidak terpusat pada keadaannya yang aneh. Cara berpakaiannya memang tidak seperti orang kebanyakan. Seluruh tubuhnya tertutup kain yang menyisakan telapak kaki dan tangan, sedangkan di kepalanya memakai caping bertujuan menutupi mukanya. Bila berhadapan, hanya kedua bola matanya saja yang tampak. Keduanya kembali meneruskan perjalanan. Tidak berapa lama kemudian mereka sampai di tengah-tengah Padukuhan. Cukup padat, terlihat berjajar pondok yang bersusun rapi, serta kedai-kedai yang tampak ramai dikunjungi, baik pendatang maupun warga yang malas masak di rumah. Arya Kamandanu tidak menghentikan langkahnya. Dengan pasti menuju sebuah pondok di mana pekarangannya sangat dikenalinya. Walaupun sudah banyak berubah, namun tanah dan letaknya tidak akan terhapus dalam ingatan. Kisanak, maaf, kami mengganggu waktu istirahat, sapa Kamandanu ketika seorang lelaki setengah baya keluar dari regol pondoknya. Orang itu menatap Arya Kamandanu dan putranya bergantian. Kamandanu menguraikan senyum. Apa benar di sini dulu bekas rumah Empuk Hanggareksa? Kening laki-laki pemilik pondok itu mengerut sesaat, kemudian memandang Kamandanu dan Jambunada dengan seksama. Ada hubungan apa Kisanak dengan Empu Hanggareksa? Tanyanya kemudian. Kami keluarga dari Empu Hanggareksa. Jika ini betul bekas pekarangan rumah Empu Hanggareksa, kami mohon izin untuk singgah sebentar. Cukup lama lelaki itu tertegun mendengar jawaban Arya Kamandanu. Bukanlah perkara mudah untuk langsung mempercayai seseorang, apalagi kedua orang di depannya itu bukanlah orang yang dikenalinya. Banyak dugaan dalam benak. Bisa jadi orang itu hanya mengaku-aku atau berniat yang lebih parah lagi, merampok misalnya. Untuk itulah dirinya perlu meyakinkan diri siapa kedua orang ini. Maaf Kisanak, belakangan ini Padukuhan kami dalam suasana yang tidak baik. Kembali lelaki itu terdiam sejenak, mencari kata-kata yang baik agar kedua tamunya itu tidak tersinggung. Kamandanu tersenyum.
Ia paham jika orang itu tidak dapat langsung mempercayainya. Namun tidak demikian dengan Jambu Nada. Pemuda itu merasa Romo dan dirinya tidak berniat jahat. Jadi buat apa bersikap tidak ramah demikian? Bahkan menurut Jambu Nada, tempat ini adalah bekas pekarangan eyangnya. Jadi sebenarnya pekarangan ini miliknya juga. Lalu kenapa orang itu malah tidak senang dengan kehadirannya? Sial. Kisanak, marilah ikut aku ke Banjar, ajak lelaki itu kemudian. Di sana Ki Buyut mungkin mengenali Kisanak berdua ini dan memastikan Kisanak adalah keluarga dari Empu Hanggareksa. Sial, maki Jambu Nada. Kenapa harus melibatkan orang lain lagi? Ia tak habis pikir. Bukankah romonya sudah menjelaskan maksud kedatangan? Di Banjar pasti banyak orang. Ah, mata-mata itu pasti menatap dengan ejekan. Benar-benar sial. Sekian, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.